Halo semuanya, saya Henry dan di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu hal yang penting tapi sering diabaikan oleh banyak orang, yaitu tentang bahayanya penggunaan steroid. Kalian pasti pernah melihat atau mendengar orang yang sering latihan angkat beban di dunia fitness terutama. By the way, saya juga orang yang suka dengan olahraga angkat beban. Saya fitness udah hampir 2 tahun. Kalian pasti pernah melihat orang yang fitness dalam waktu singkat, tapi masa ototnya itu besar dan meningkat itu drastis dalam waktu yang singkat. Apakah itu sehat? Belum tentu. Kita bongkar fakta-faktanya di sini. Oke, yang pertama, apa itu steroid? Kita harus tahu dulu, itu steroid itu apa. Steroid itu adalah senyawa kimia yang semulanya itu udah ada dalam tubuh kita, udah ada diproduksi, cuman tidak banyak, tidak produksinya itu sesuai dengan metabolisme tubuh kita. Dan ada juga steroid yang diproduksi oleh laboratorium, dibuat oleh laboratorium. Ada 2 jenis. Yang pertama itu steroid kortikosteroid, itu yang biasa digunakan untuk penyakit seperti peradangan, gejala asma, lupus, atau bahkan alergi yang berat. Nah, itu biasanya menggunakan kortikosteroid. Yang kedua, itu anabolik steroid. Nah, anabolik steroid ini yang biasa digunakan oleh atlet-atlet atau orang yang sering fitness untuk mendapatkan masa otot yang lebih besar dalam waktu yang singkat, anabolik steroid. Nah, yang kedua, kenapa orang-orang tergiur menggunakan steroid? Banyak faktor, banyak yang mempengaruhi. Yang pertama, ingin mempunyai masa otot yang besar dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pengaruh atau terinspirasi dari influencer, dari binaragawan, dari bodybuilding yang badannya kekar-kekar, besar, pakai baju itu kayak bagus dilihat itu, jadi terinspirasi mereka kan. Terus yang ketiga, ingin tampil percaya diri karena merasa tidak pede dengan kondisi badannya yang kurus misalnya kan. Jadi mereka ingin mendapatkan badan yang ideal dengan waktu yang singkat, ya menggunakanlah steroid itu. Terus yang keempat, karena tekanan mungkin dari lingkungan yang mungkin dibully atau dituduh segala macam, menggunakan narkotika lah, kurus lah, inilah. Jadi mereka jadi ingin menggunakan steroid untuk mendapatkan tubuh yang lebih besar, untuk mendapatkan masa otot yang kekar. Yang ketiga, cara kerja steroid. Nah, cara kerja steroid itu, dia itu meniru hormon testosteron yang sudah ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini sudah punya hormon testosteron, terus steroid ini datang dan meniru memproduksi hormon testosteron berlebih. Karena steroid ini masuk dalam tubuh kita, jadi hormon testosteron kita itu meningkat secara drastis, teman-teman. Meningkat secara drastis dan membuat tubuh kita itu mengalami kehilangan keseimbangan hormon alami. Dalam jangka pendek, memang kalian bisa bangga menggunakan steroid, badan kalian bagus. Tapi dalam jangka panjang, belum tentu. Ini dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan steroid atau roid ini. Yang pertama, gangguan hormon. Gangguan hormon itu seperti testosteron alami dalam tubuh kita itu menjadi menurun karena dia merasa udah
nggak ada fungsinya lagi, karena kita udah memasukkan steroid ke dalam tubuh kita yang memproduksi hormon itu lebih besar lagi dari hormon yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi dia merasa sudah tidak guna, bahasanya gitu. Bisa jadi titik kita mengecil, testis kita mengecil, itu dampaknya. Yang kedua, produksi sperma menurun juga. Terus yang ketiga, payudara tumbuh di pria, kayak di bagian sini biasanya agak menonjol dan putingnya agak membesar sedikit kalau orang-orang yang menggunakan roid. Terus yang keempat itu impoten, paling parah itu. Yang kedua, masalah kesehatan fisik seperti kerusakan hati. Kalian harus sadar ya, yang menggunakan roid. Yang kedua, selanjutnya tekanan darah tinggi, kolesterol jadi tidak seimbang, risiko serangan jantung dan stroke, jerawat tumbuh parah, dan rambut menjadi rontok. Itu dampak negatif di kesehatan fisik ya. Terus yang ketiga, dampak negatif di kesehatan psikologi, menjadi depresi, membuat kecemasan karena efek-efek tadi, mudah marah karena di efek kesehatan tadi tekanan darah jadi tinggi. Jadi yang menggunakan roid itu mudah marah, agresif. Yang keempat, ketergantungan mental, itu bahaya sekali, kalian harus sadar. Lebih parah lagi kalau steroid ini disalahgunakan oleh perempuan dan remaja, terutama perempuan, karena perempuan itu tidak dirancang untuk menerima hormon testosteron berlebih. Jadi efek yang akan ditimbulkan itu seperti suara membesar seperti laki-laki. Yang kedua, rambut tumbuh di wajah, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Karena hormon testosteron itu dia menyuburkan hormon laki-laki. Jadi perempuan yang konsumsi berlebih itu akan dibuat menjadi laki-laki oleh hormon testosteron itu, oleh roid itu. Terus selanjutnya siklus menstruasi menjadi terganggu, jadi tidak teratur datang bulannya karena efek itu. Terus yang keempat, bentuk tubuh berubah drastis. Tiba-tiba ada perempuan yang berotot atau kekar, itu 90% atau 100% itu pasti menggunakan roid. Karena perempuan itu memang tidak dirancang untuk mempunyai badan yang kekar, karena hormon testosteronnya itu rendah dibandingkan laki-laki. Dan kalau dikonsumsi oleh remaja, roid ini, misal ada anak SMP atau SMA yang suka fitness, suka nge-gym, dia menggunakan roid, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Jadi yang semisalnya anak SMP menggunakan roid, tinggi badannya itu tidak akan maksimal karena steroid itu mengganggu atau menghambat pertumbuhan tulang. Itu sangat bahaya, tidak akan tinggi-tinggi mereka. Terus kalau misalkan sudah terlanjur menggunakan roid dan ingin berhenti bang, itu pun juga menimbulkan dampak negatif. Kalian sudah menggunakan roid, terus kalian ingin berhenti, itu masih dapat dampak negatifnya. Yang pertama, badan kalian akan kehilangan energi, menjadi lemas, cepat lelah. Yang kedua, mood swing, mood kalian berubah-ubah menjadi labil, bentar-bentar marah, sebentar nangis, atau apalah, jadi labil. Terus yang ketiga, nafsu makan kalian menurun, karena kalian hitungannya sudah kecanduan dengan roid itu. Yang keempat, penurunan gairah seksual. Jadi kalau pengguna steroid itu biasanya gairah seksualnya itu menurun.
keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu menjadi menurun. Terus saya sudah sebutkan bahayanya, dampaknya, negatifnya penggunaan steroid, dan saya juga akan memberikan alternatif pada kalian, karena saya sendiri pun tidak menggunakan roid selama fitness, selama nge-gym. Alternatifnya itu mudah. Kalian cukup latihan angkat beban rutin, latihan gym itu rutin. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, tinggi protein, karbo yang kompleks, memakan lemak yang sehat. Terus jam tidur harus cukup 7-8 jam, karena masa otot kita itu perlu yang namanya recovery. Jadi tidak kita bantai habis-habisan, kita latihan setiap hari, itu juga tidak bagus, karena otot kita itu perlu recovery, perlu pemulihan. Terus konsumsi air putih yang cukup, itu juga pengaruh. Dan yang terakhir, harus konsisten dan sabar. Ingat, sabar. Kalau mau instan yaitu roid, pakai roid. Itu pasti instan, pasti cepat, pasti akan mendapatkan badan yang bagus, yang ideal. Ingat ya, kesehatan itu investasi jangka panjang. Jangan dikorbankan hanya karena ingin mendapatkan penampilan atau badan yang bagus dalam waktu yang singkat atau instan. Steroid mungkin bisa dibilang menjadi solusi untuk mendapatkan hal itu. Dalam jangka pendek, iya. Tapi dalam jangka panjang, roid itu bisa menghancurkan hidup kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian, karena saya sudah mempelajari ilmu ini hampir 2 tahun. Saya sudah hampir 2 tahun nge-gym, dan kalian bisa lihat sendiri badan saya tidak selalu besar, karena saya itu nge-gym hanya dalam 1 minggu itu hanya 3 hari, teman-teman. Dan saya mempelajari ilmu ini dari pertama saya nge-gym sampai sekarang, saya dalami lagi untuk saya share kepada kalian. Jangan sampai kalian terjun ke dunia gym dan mengkonsumsi steroid. Itu jangan, bahaya sekali, banyak dampak negatifnya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar saya makin semangat belajar, makin semangat untuk membuat video-video edukasi, membuat video informasi untuk kalian, agar tidak hanya saya yang tahu, tapi kalian juga tahu. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.